Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa DBD bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana waffiqna washfi mardana sahih sanana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya berdoa Bapak Ibu yang hadir keluar dari rumah sehat, panjang umur, kuat iman, niat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharatul Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Qadir sampai halaman berapa? Halaman 4. Ya. Silakan siapa membaca. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan Amru bi balik itu adalah hal yang dianggap baik oleh agama dan bukan sesuatu yang hina, haram atau makruh dan zatnya seperti meludah, zina atau melihat farji, istri sendiri dan bukan merupakan diri yang zikir yang tulen, seperti membaca la ilaha illallah atau berlaku dalam
syarat dalam syarat tanpa dimulai dengan bismillah, seperti membaca atau assalamualaikum, maka tidak sunnah. tidak sunat membacakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum karena tidak Wajib. baik. Alhamdulillah ala silat Salat ala silat silati summa summa salam artinya bermula segala puji itu tetap bagi Allah karena telah memberikan kenikmatannya. Kemudian selawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi yang datang membawa tauhid dalam keadaan agama kosong dari tauhid. dari tauhid. Ya, susah bacanya. Baik, kita baca sama-sama ya. Yang dalam bait-baitnya aja. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani ini seorang ilmuwan yang kemudian menyusun kitab namanya Jauharatul Tauhid. Kitab ini berisi bait-bait syair. Nah, setiap isi bait itu mengandung ilmu. Jadi perlu diuraikan, perlu dijelaskan, perlu diberikan syarat. Nah, yang mensyaratkan itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya. Nah, kita baca bait-bait syairnya aja, ada 2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullah ma'a salatihi ala nabiyyi ja'a bit tauhid wa qad aruddinu anit tauhid. Sampai di situ. Sekarang yang kemarin belum selesai adalah penjelasan membaca basmalah itu urgensinya apa? Apa pentingnya membaca basmalah? Perlu diketahui katanya kata penulis kitab ini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan amru dzibalin, jadi membaca basmalah itu dianjurkan karena ada hadis. Hadisnya apa? Kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillah fa huwa akbar. Tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka urusan itu putus berkahnya. Artinya nggak ada berkahnya. Misalnya Bapak Ibu mau makan, disunnahkan sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa membaca Bismillah? Karena makan itu urusan yang penting. Penting apa? Buat kesehatan. Dengan sehat kita bisa ibadah. Nah, memulai makan makanan itu dengan membaca basmalah itu dianjurkan Rasulullah. Bisa tanggapan? Adalah katanya hal yang dianggap baik apa aja. Kalau manusia menganggap itu baik, mulailah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan itu baik kan? Minum baik, ngaji baik, nulungin orang baik. Mulai dengan baca basmalah. Yang dianggap baik oleh agama
dan bukan sesuatu yang hina, haram atau makruh. Zatnya seperti meludah. Meludah itu ada hadis itu. Kata Rasul, al-busaqu 'alal al-khati'ah. Meludah sembarangan di atas tanah itu perbuatan salah. Paham ya? Jadi meludah sembarangan di atas tanah itu perbuatan yang khati'ah, salah. Kenapa salah? Satu, tidak pantas secara etika. Yang kedua, akan menimbulkan bisa jadi bukan cuma lingkungan yang tidak bersih, tapi juga akan menimbulkan penyakit. Jadi nggak boleh meludah sembarangan. Meludahlah di tempatnya. Dan orang Islam itu mesti punya aturan dia. Kalau meludah di tempatnya. Kalau mau meludah nggak usah bismillah. Paham itu? Meludah aja, nggak usah bismillah. Zina, nggak usah baca bismillah dulu mau berzina. Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Yang biasanya kalau berzina nggak pakai bismillah dia. Atau melihat faraj istri sendiri. Faraj itu kelamin. Hukumnya makruh. Nggak usah bismillah. Dan bukan merupakan zikir yang tulen. Zikir yang asli. Seperti membaca La ilaha illallah. Itu zikir. Ada hadisnya ada ayatnya ada. Di Quran ada ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah katanya, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi ada ayatnya. Ada hadisnya ada. Banyak. Kata Nabi, dan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu katanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu zikir. Kalau zikir bagusnya baca bismillah dong. Bisa tangkap ya? Atau katanya berlaku dalam syarat tanpa dimulai dengan bismillah, seperti membaca azan. Kalau azan tidak bismillah lagi nggak apa-apa. Allahu Akbar, langsung aja, kan itu sudah ibadah. Atau mengucapkan assalamualaikum, tidak usah baca bismillah, langsung aja assalamualaikum. Dia tetap. Maka tidak sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim pada waktu assalamualaikum karena tidak warid. Tidak warid, tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Jadi penggunaan basmalah, al-basmalah basmalah ini disunnahkan, hukumnya sunnah. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, amal yang dianggap baik, seperti makan, minum, tidur kan baik juga dong. Diam aja. Baik. Tidur itu perlu, karena dengan tidur itu Bapak jadi bisa istirahat. Dengan istirahat jadi sehat. Dengan sehat Bapak bisa ibadah. Orang nggak bisa kerja terus 24 jam, itu mesti ada istirahatnya. Tidur itu istirahat. Itu sunnah. Membaca basmalah itu sunnah kalau dalam konteks seperti ini. Tetapi tidak disunnahkan, tidak sunnah membaca basmalah atau menuliskan basmalah ketika apa? Ketika azan, usah. Ketika mengucapkan salam. Dari itu Bapak, Assalamualaikum. Langsung boleh langsung. Tidak disunahkan. Apalagi perbuatan itu makruh. Makruh
Mau ngerokok, bismillah dulu, baca bismillah, jangan ya ngerokok bismillah. Tahu nggak usah. Gitu. Termasuk apalagi yang haram, itu nggak boleh lagi, nggak boleh. Nah, seperti apa? Kalau makruh rokok, kemudian zina, ini haram masuk sini. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ketika menuliskan kitab, karena kitab ini punya maksud yang baik, punya tujuan yang bagus, punya manfaat yang sangat besar, maka menuliskan bismillah sangat dianjurkan. Gitu. Makanya Bapak bisa lihat buku-buku dalam bahasa Arab. Bapak tinggal lihat, kalau dimulai dengan mengucapkan aku ditulis bismillah dalam tasdiri, penulisnya muslim. Bisa nggak? Iya aja. Saya ambil lulus fakultas sastra di jurusan bahasa Arab. Jadi tahu mana buku yang penulisnya muslim dan mana buku yang tidak muslim. Kelihatan biar tulisannya Arab, gitu. Belum tentu ini penulisnya muslim. Gitu. Karena dia mulai pada mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi baca Alhamdulillahirabbil alamin pasti muslim. Itu tahu ya? Penulis kitab ini mau ngasih tahu karena menulis kitab itu adalah sesuatu yang baik, maka menuliskan bismillah jadi sunnah. Gitu. Itu maksudnya penjelasan dari kitab. Baik, sekarang kita lanjut. Alhamdulillahi ala silatihi. Bermula segala puji itu tetap bagi Allah karena telah memberi kenikmatannya. Jadi pujian itu ditujukan kepada Allah karena Allah telah memberi nikmat. Bapak bisa duduk dengan enak karena sehat bukan? Yang ngasih sehat itu Allah. Pantas dong bilang terima kasih sama Allah. Terima kasih dengan apa? Dengan hamdalah. Summa salamullah ma'asik salati. Kemudian kehormatan Allah beserta rahmatnya. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seorang nabi. Ja'a bi tauhid yang datang membawa tauhid. Jadi hamdalah ditujukan kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Jadi setelah karena hamdalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdalah itu pujian. Kenapa kita puji Allah? Dan itu kita bertanya. Karena Allah telah memberi nikmat. Nikmat yang banyak. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak. Nikmat itu kalau mau dihitung, menurut Quran tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kau tidak menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya dengan tepat. Tapi banyaknya. Contoh, Bapak nggak bisa menghitung berapa banyak nafas yang sudah Bapak lakukan dalam sehari. Pernah nggak hitung? Oh, lagi tidur aja nafas. Jadi nggak bisa dihitung nikmat Allah itu. Tapi Ibnu Abbas, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi ahli tafsir, itu mengatakan meskipun nikmat Allah tidak bisa dihitung, tapi dia bisa dibagi. Nikmat bisa dibagi dua. Ada nikmat al-zahiriyah, nikmat yang bersifat lahiriah. Apa contohnya nikmat dan lahiriah yang kelihatan, yang countable? Ya, misalnya harta bisa dihitung, keluarga, ini bisa dihitung. Tapi ada yang bersifat batiniah. Apa nikmat yang bersifat batiniah? Iman.
Kita tidak pernah bisa melihat iman. Tapi ada, mana buktinya ada imannya? Bapak mau sholat, mau ngaji, mau ibadah, mau berbuat baik kan punya iman. Jadi meskipun iman itu tidak kelihatan secara kasat mata, tapi bisa dibuktikan karena ada gejala-gejalanya. Ilmu. Bisa tak? Karena Allah sudah memberikan baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Pantas dong kalau kita memuji Allah. Gitu. Jelas ya? Memuji Allah namanya hamdalah. Nah, kalau hamdalah kepada Allah, tapi kalau sholawat dan salam ditujukan pada Rasulullah. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau sholawat dan salam kepada Rasulullah, tapi kalau hamdalah untuk Allah. Nanti akan dimulai oleh Syekh Ibrahim Al-Aqami. Pujian itu ada berapa macam? Gitu. Seperti apa pujian itu? Gitu. Tetap. Kita sekarang kita lanjut. Artinya katanya bermula segala puji itu tetap bagi Allah. Semua pujian itu hakikatnya milik Allah. Pulangnya kepada Allah. Karena telah memberikan kenikmatannya. Kemudian salawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi yang datang membawa tauhid. Dalam keadaan agama telah kosong dari tauhid. Gimana maksudnya? Nabi Muhammad itu datang dengan membawa misi. Misinya apa? Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu masyarakat Mekah dalam keadaan jahiliyah. Mereka tidak mengenal tauhid. Mereka taunya berhala. Mereka menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad diutus untuk melakukan perubahan dari cara menyembah kepada selain Allah untuk menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan ja'a bit tauhid. Nabi Muhammad datang dengan membawa tauhid. Jelas? Menurut sejarah dalam Quran, yang membawa tauhid bukan hanya Nabi Muhammad. Seluruh nabi dan rasul itu membawa tauhid. Misalnya Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Siapa? Orang Bani Israel. Kata Nabi Musa, ya Bani Israel, a'budullah, Bani Israel, sembahlah Allah. Tauhid itu. Dalam perjalanannya, umatnya malah mengalami distorsi, pergeseran akidah. Ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, adiknya Nabi Musa, umatnya bergeser dari tauhid menjadi tidak tauhid. Dalam surah At-Taubah dikatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Bergeser sudah. Jelas? Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Kata Nabi Isa, ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku, kata Nabi Isa. Juga Tuhan kamu. Ini Abdullah, saya cuma hamba Allah. Ada yang kitab, aku diberikan kitab suci, namanya Injil, wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi oleh Allah. Jadi Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, umatnya melakukan pergeseran distortif. Yang tadinya tauhid kemudian bergeser. Dalam surah At-Taubah dikatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih, Nabi Isa maksudnya putranya Allah. Bergeser udah. Nah, karena sudah bergeser dari aslinya, Allah mengutus Nabi Pamungkas. Apa Pamungkas?
Ya Nabi yang menutup. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Gitu. Katakanlah olehmu ya Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad yang esa. Itu tangkap ya. Jadi visinya sama. Dan ciri khas agama Allah itu tauhid. Jadi semua nabi, semua rasul agamanya satu. Agama tauhid, agama Allah. Agama Allah cuma satu. Inna dina indallahi Islam. Jelas ya? Lemes amat manggutnya. Ya, ini mesti mantap nih kalau ngaji akidah mesti mantap. Nggak bisa ditawar dia. Gitu. Ini pasti, sesuatu yang pasti. Akidah itu pasti. Bahwa dalam perjalanannya orang kemudian mengenal ada agama Yahudi, agama Nasrani. Kalau jujur, sesungguhnya Yahudi bukan nama agama, nama bangsa. Kristen bukan nama agama, nama pengikut Nabi Isa. Bisa tahu ya? Nabi Isa sendiri agamanya tauhid. Bahkan kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang setia mengatakan wa nahnu muslimun. Kami muslimun. Nanti kalau kita belajar tauhid, belajar tafsir nanti ketemu. Jelas ya? Setelah musannif memulai, musannif itu penulis. Dengan membaca bismillah, maka dalam bait ini musannif katanya melanjutkan dengan memanjatkan puji kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan puji istilahi. Jadi pujian itu banyak. Ada puji yang bersifat istilahi, yaitu memuji Allah. Karena Allah telah memberikan kenikmatan. Diteruskan dengan salawat yang berdoa katanya, yakni berdoa kepada Allah mudah-mudahan rahmat Allah yang dibarengi dengan takdim dan penghormatannya dilimpahkan kepada baginda alam Rasulullah SAW, yaitu seorang nabi yang datang dan diutus untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah. Ini keterangan yang tadi. Bait tadi, dua bait itu, ya, dua baris bait itu oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dijelaskan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang pada waktu itu agama telah kosong. Maksudnya pada waktu Nabi Muhammad diutus menjadi rasul di Mekah, tidak ada orang bertauhid, orang nyembah berhala semua. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya musannif berkhutbah di dalam kitabnya mengutip lafaz tauhid untuk memperkenalkan bahwa dalam kitab ini akan dibahas masalah ilmu tauhid yang dalam ilmu balaghah disebut badiah bara'atul istihlal, yaitu si pembicara dalam ilmu balaghah. Jadi bagian dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, ada mantiq, ada bayan, banyak. Disebut badi' bara'atul istihlal, yaitu si pembicara mendatangkan ucapan yang mengisyaratkan bahwa yang akan datang akan menerangkan itu. Kemudian musannif mengutip lafaz tauhid dalam bait ini, berarti dalam kitab ini musannif nanti akan menjelaskan ilmu tauhid. Jadi kitab ini fokusnya pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid akan dijelaskan seperti apa ilmu tauhid itu. Itu tak ada. Kan dulu kita pernah belajar akidah, kitabnya fotokopian itu. Ya, ditulis Said Sabiq. Sekarang kita belajar ilmu tauhid. Jadi kitab ini bicara soal ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Dan untuk memperkenalkan
untuk memantapkan tujuan dalam mempelajari kitab Jauharut Tauhid ini, maka kami kemukakan terlebih dahulu mabadi al-asyraf, yaitu 10 pengetahuan dasar untuk persiapan dalam menghadapi ilmu yang akan dibahas. Jadi sebelum dijelaskan apa itu ilmu tauhid, maka Bapak lebih dahulu akan diajarkan mabadi asyraf. Prinsip dasar ilmu tauhid. Bisa tetap nggak? Susah kali lagi gini ya. Dibaca terangin. Jadi sebelum nanti Bapak diperkenalkan ilmu tauhid ini oleh Syekh Ibrahim Al-Albani, akan diajar dulu mabadi asyraf, 10 prinsip dasar ilmu tauhid. Yang ini mesti Bapak tahu dulu. Kalau Bapak sudah menguasai 10, Bapak akan tahu kemana arah bicara ilmu tauhid. Jelas? Dan inilah mabadi asyraf yang dimuat dalam beberapa bait syair. Inna ibadi kulli fannin asraf al-haddu wal mawdu' thumma thamra wa fadlu wa nisbatun wal wadi' wal ismul imtidad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di akfa iktafa wa man daral jami' jaza syarra. Artinya pengetahuan dasar dalam menghadapi persiapan ilmu itu ada 10, yaitu katanya hatu batas, maudhu' tema, tamroh buahnya ilmu tauhid, fadlun kelebihan ilmu tauhid, nisbah sifat ilmu tauhid, wadi' ismun nama, istimdad hukum syara dari belajar ilmu tauhid. Artinya sebelum mempelajari pokok dimulainya, maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang hakikat ilmu yang akan dipelajari dan membahas apa yang ada manfaatnya, siapa penyusunnya, dan bagaimana kemungkinannya, keunggulannya, bagaimana pula hukum mempelajarinya, dan apa saja persoalannya. Yang pertama, dari 10 prinsip dasar ini bisa dapat ya? Bisa dapat ya? Apa tuh prinsip 10 prinsip dasar dalam ilmu tauhid? Jadi sebelum ngomong tauhid yang jauh-jauh, diajarin dulu 10 prinsip dasar, pengetahuan dasar yang pokok tentang ilmu tauhid. Yang pertama ialah mengetahui tentang hadnya, batasnya, ta'rifnya, yaitu tentang ta'rifnya ilmu tauhid. Jadi mesti tahu dulu 10 prinsip dasar. Yang pertama, gue diajarin ta'rif, definisi kalau bahasa namanya. Definisi ilmu tauhid. Pembatasan. Jadi kalau orang ngomong ilmu tauhid, apa sih artinya? Gitu. Jelas ya?
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kata tauhid itu suka dipakai dalam dua makna. Sebelum membahas definisi tauhid, penulis kitab ini membagi dulu kata tauhid. Ini biasanya punya dua makna. Jadi kalau orang ngomong tauhid, itu biasanya, umumnya, lazimnya punya dua pengertian. Pertama, dalam makna bertauhid, yaitu mengesahkan Allah. Bertauhid itu maknanya yang pertama mengesahkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari kata wahada, yuwahidu tauhid, mengesahkan Allah. Bisa nggak dimana? Apa maksudnya kata mengesahkan Allah? Menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak berbilang. Dari kata Qul huwallahu ahad. Jadi Allah Esa. Kalau didalami, Esa apanya? Esa zatnya. Allah Esa zatnya. Dua, Esa sifatnya. Tiga, Esa af'alnya. Dan keempat, Esa asma'nya. Zatnya Esa dia. Kenapa? Di Quran dikatakan kalau seandainya ada Tuhan lain, katanya, baina samai wal ardh, law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya di atas langit dan bumi ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, pasti langit dan bumi hancur. Tidak. Malah gini. Bagaimana kita bisa menyimpulkan Allah Esa? Kalau Bapak perhatikan dalam keseharian kita, matahari terbit di timur bukan? Tenggelam di barat. Besok terbit lagi di timur, tenggelam di barat. Teratur dia. Teraturnya matahari terbit di timur, tenggelam di barat, mengindikasikan pengaturnya satu. Kita boleh berasumsi seandainya pengaturnya tiga. Misalnya Tuhan itu tiga. Pasti nggak teratur dia. Kenapa? Karena setiap Tuhan itu punya keinginan, punya kemauan. Kita tegur dengan Tuhan A, jangan dari timur, dari selatan aja. Kata Tuhan B, jangan dari selatan, dari barat. Kata Tuhan C, jangan dari barat, dari tenggara. Kalau asumsi itu benar, pasti terbitnya kadang di barat, kadang di timur, kadang di selatan, kadang di tenggara. Kenyataannya nggak begitu, betul Pak? Kenyataannya terbit di timur, tenggelam di barat, teraturnya. Nah, teraturnya matahari mengisyarat dan pengaturnya satu, dan yang satu itu namanya Allah. Kalau gitu, kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti kacau alam. Dia tahu nggak? Jadi kacau dong, mesti zatnya mesti satu dia. Sekarang sifatnya, Allah Esa dalam sifatnya. Contoh, manusia mendengar, Allah Maha mendengar. Apa bedanya? Mendengarnya manusia ada batasnya. Maaf, makin tambah umur makin kurang pendengarannya. Ada nggak begitu? Coba deh, makin tambah umur makin kurang. Kadang-kadang anak teriak-teriak nggak dengar. Apa dari tadi dipanggil nggak nyawabin? Ngomong apa kamu? Artinya makin berkurang kemampuan itu. Kalau Allah nggak pernah berkurang, dia bisa mendengar apa yang manusia nggak bisa dengar.
bisa mendengar isi hati manusia. Makanya mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Begitu seterusnya. Jelas ya? Afalnya Allah berbeda dengan afalnya manusia. Akal itu perbuatan, actionnya. Kalau Allah perbuatannya itu instan, langsung jadi. Idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah bergambaran tentang sesuatu, Allah bilang jadi maka jadilah, langsung jadi. Kalau manusia enggak, dari mulai berkehendak sampai terwujudnya kehendak itu ada proses. Ada proses, ada butuh waktu, ada butuh gerak, ada butuh ruang. Kalau Allah nggak butuh ruang, waktu dan gerak, cukup bilang jadi betul. Jadi beda akalnya Allah. Makanya Allah akalnya Esa. Jelas? Namanya juga namanya Allah. Bapak kalau punya anak atau punya cucu kasih nama Allah nggak boleh. Siapa Pak? Cucunya Allah nggak boleh. Karena yang boleh punya nama Allah cuma Allah, Rabbul Alamin. Kalau manusia pengen punya anak atau punya keturunan yang namanya ada Allahnya boleh aja, tapi bisa ada kata depannya. Saifullah boleh, Badrullah boleh, Omarullah boleh, gitu. Dia tahu nggak? Kalau Allah aja nggak boleh. Jelas kan? Ada tuh dulu orang di Kalimantan, namanya siapa? Allah Usoma. Mungkin waktu istrinya melahirkan, begitu lahir, dia lagi banyak Allah pas Allah Usoma lahir itu anak. Suruh ganti. Kalau pengen nama pakai ada somatnya boleh nggak? Boleh, dengan somatnya Abdul Somad. Jelas? Jadi Allah Esa dalam zat, sifat, apa maupun namanya. Sekarang pengertian kedua, kalau orang bilang tauhid, dan untuk mengesahkan Allah ini harus didasari dengan pengetahuan ilmu tauhid. Jadi kita bisa tahu Allah itu Esa karena ada informasi dalam ilmu tauhid. Sebagaimana disyaratkan oleh Allah, ayatnya ada fa'lam annahu la ilaha. Jadi dari mana kita bisa mengesahkan Allah? Karena ada ayat Quran. Fa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya dia la ilaha illallah. Oleh penulis kitab ini artinya kuasailah pengetahuan tentang tauhid. Lalu yakinilah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Berdasarkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mempelajari ilmu tauhid menjadi wajib. Karena disuruh fa'lam, kuasailah ilmu itu. Jadi Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Kautsar malam ini menjalankan kewajiban. Besar pahalanya. Mempelajari, disuruh sama Allah tadi. Jelas ya? Atau kita minum dulu supaya nggak tegang ngaji nih. Terlalu serius kali ya. Baik. Sudah belum Pak? Jadi kalau dalam literasi atau dalam literatur ada kata tauhid, itu artinya pertama itu. Sekarang arti kedua. Dan yang kedua, dalam makna ilmu tauhid yang didefinisikan, ilmun yaktadiru ala isbatil aqaid ad-diniyah muktasabun min adillatiha at-taqyiniyah.
Jadi kalau orang bilang tauhid, ini kaitannya ilmu tentang tauhid. Ilmu pengetahuan tentang tauhid. Jadi sudah ada dua ya. Kalau orang bilang tauhid punya dua makna. Makna pertama mengesahkan Allah. Makna kedua ilmu tentang mengesahkan Allah. Terus apa artinya? Tadi sudah dikasih definisi itu. Ilmun yaqtadiru ala itsbatil aqaid ad-diniyah muktasabun min adillati at-taqyiniyah. Artinya ilmu yang menerangkan i'tiqad. I'tiqad itu ikatan. Keagamaan yang diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Dan secara khusus bahwa maknanya tauhid itu adalah ifradul ma'bud bil ibadah. Artinya mengkhususkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah dengan mengiktikadkan keesaan Allah dalam zatnya, sifat-sifatnya, af'alnya beserta mengenal sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat yang 20. Jadi kalau disebut tauhid ilmu yang menerangkan tentang iktikad. Ini kalau keterangannya ini definisinya. Ilmu yang menerangkan tentang iktikad yang didasarkan atas dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu yang menerangkan tentang iktikad berdasarkan atas dalil-dalil. Jadi pengetahuan tauhid ini bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dalil-dalil yang meyakinkan. Nanti ditanya, dalil yang meyakinkan dari mana? Jelas dari Quran, dari hadis Nabi. Nanti akan dijelaskan. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Bisa tahu ya? Mana itu dalil nakli? Dalil yang dimukil, yang diambil, dikutip dari Quran. Bisa tadi, fa'lam annahu la ilaha. Itu Quran itu. Kuasailah pengetahuan tentang tauhid bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu Quran. Nanti ada hadisnya. Jadi dalil itu ada dalil lagi, ada dalil akli. Tadi dalil akli misalnya tadi, mana bisa bagaimana membuktikan Allah itu esa? Tadi, ya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Teraturnya alam semesta menunjukkan keteraturan itu ada yang maha pengatur. Bapak lihat, kenapa planet, bulan, bintang yang ada di langit ada di atas tapi tidak ada tiangnya? Gimana? Benar nggak? Biasanya sesuatu yang ada di atas mesti ada tiangnya, tapi matahari tidak ada tiangnya, bulan tidak ada tiangnya. Oh ternyata Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, planet itu dia berputar pada porosnya, beredar pada garis edarnya. Karena beredar pada garis edarnya, maka dia tidak pernah berkurang. Ada garisnya ya, kayak kita naik kawasan. Begitu kita menuju mana nih, teladan misalnya sudah arahnya ke sana tuh, udah didesain, udah pakai komputer. Bapak mau ke Jeddah, begitu berangkat dari Sumatera, sudah langsung aja arahnya jelas, nggak bakal ada gitu. Itu udah tahu nggak? Teratur dia, kenapa nggak jatuh karena muter dia? Bumi juga muter, saking muternya sangat kuat jadi nggak terasa. Kalau muternya terasa,
mentah-mentah Bapak. Supaya yang benar Allah menciptakan gravitasi. Nggak main sistemnya dibangun oleh Allah. Kalau sampai di sini aja kita malu sama Allah. Kalau nggak mau, jelas. Apa itu ilmu tauhid? Definisinya ilmu yang menerangkan iktikad. Iktikad itu keyakinan. Misalnya, Bapak percaya nggak sama Allah? Percaya. Ketika Bapak menyatakan percaya pada Allah, Bapak telah mengikatkan diri Bapak dengan Allah. Terikat Bapak. Itu sebagai akidah. Kita ikatan. Ikatan antara seorang hamba dengan yang Maha Kuasa. Yang didasarkan dari ya, kita di dalam ini. Dan yang kedua katanya maudhu. Nah, jadi sudah tahu sekarang prinsip dasar pertama definisi ilmu tauhid. Sekarang mau dipelajari. Dan yang kedua maudhu. Maudhunya ilmu tauhid. Adapun maudhu itu tema. Temanya ilmu tauhid itu atau yang dibahas oleh ilmu tauhid itu adalah zat Allah. Yang kedua tema atau pokok bahasan. Kalau Bapak belajar ilmu tauhid, apa sih yang dibahas? Apa sih objek yang dibahas? Apa sih tema yang dibicarakan? Itu tahu apa? Gimana ini? Susah kali ngajum ini ya. Susah ngedengerin ya. Bahasanya bahasa terjemahnya terjemah harfiah, jadi agak susah dipahami kalau tidak dirobah. Maudhu ilmu tauhid atau yang dibahas oleh ilmu tauhid itu adalah zat Allah Subhanahu. Jadi pokok bahasanya tentang Allah. Tentang Allah. Jadi nggak main-main. Kalau ngomong tauhid, ngomong Allah. Kalau ngomong fikih masih ngomong sholat, puasa, gitu. Ngomong cabang. Kalau itu ngomongin pokok nih, yang asalnya, yang sangat mendasar Allah. Pusat dari seluruh pusat yang ada. Pokok dari seluruh pokok. Asal dari seluruh asal yang ada. Allah. Jadi yang dibahas dalam tauhid tentang Allah. Jelas? Dan para rasul. Nah, selain Allah, dibahas juga para rasul. Rasul Allah. Kenapa dikatakan rasul Allah? Karena rasul banyak. Kita pernah bahas ya, ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, ada 313 rasul. Dari 313 rasul, gitu, hanya 25 rasul namanya Allah cantumkan dalam Quran. Alhamdulillah cuma 25. Kalau 313 nggak ada yang hafal pasti deh. 25 aja belum tentu apa. Coba kita uji nih orang segini banyak. Sebut nama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pasti ada yang lupa. Pasti nggak urut. Apalagi 313. Maka disebut yang dibahas oleh Allah tentang Rasul-Rasul Allah. Bagaimana mengimani Rasul itu? Kenapa kita mesti beriman kepada Rasul? Apa kelebihan Rasul-Rasul itu? Apa sih keutamanya Nabi Musa dibandingkan Nabi yang lain? Apa kelebihan mujizat Nabi Muhammad dibandingkan Nabi-Nabi yang lain? Kan mesti dibahas itu. Nah, pembahasan itu masuk dalam ilmu tauhid. Jadi jelas, bidang garap jelas. Paham ya?
dan para rasul dari segi apa yang wajib pada Allah dan yang wajib pada Rasul. Nanti kan pelajari apa yang wajib pada Allah, wajib pada Allah, dan wajib pada Rasul. Apa yang wajib pada Allah? Misalnya Allah wajib wujud. Wujud artinya ada. Mustahil tidak ada. Bisa tangkap? Kok wajib wujud? Iya dong. Kalau nggak ada Allah, nggak mungkin ada alam semesta. Bisa tangkap nggak? Gampangnya gini. Begitu Bapak lihat meja, maka wajib ada pembuat meja. Setuju nggak? Kenapa? Karena nggak mungkin ada meja kalau nggak ada pembuatnya. Jadi adanya meja menjadi bukti adanya pembuat meja. Meskipun pembuat mejanya sekarang nggak kelihatan, nggak penting. Pasti ada yang buat. Sepakat nggak? Susah amat jadi gini nih. Betul nggak? Meskipun nggak ada yang bikin kelihatan sekarang. Mungkin Pak Ahmad, Pak Usman, misalnya begitu. Tidak penting, yang pasti ada tuh Pak Ahmad itu. Kenapa? Karena ada hasil karyanya. Jadi meskipun Bapak dan Ibu tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, Allah kita yakini ada. Kenapa kita yakini ada? Karena ada hasil karyanya. Jelas atau enggak? Mana hasil karyanya? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet. Adanya matahari, bulan, bintang, planet menjadi indikator yang sangat kuat. Penciptanya pasti ada dong. Paham ya? Baik. Terus apa yang wajib pada Rasul? Nanti dipelajari. Rasul itu pasti wajib sidik. Gitu. Sidik itu benar. Rasul itu pasti amanah. Nggak mungkin dia khianat. Kalau Rasul khianat gimana kita? Nanti akan dipelajari. Ini kan baru mengenal aja. Dan apa yang mustahil dan yang mungkin bagi Allah dan Rasulnya itu. Jadi nanti akan dipelajari tema pembahasan ini. Apa yang wajib pada Allah, wajib pada Rasul, apa yang mustahil dan apa yang jaiz. Jadi diperluas. Baik pada Allah maupun Rasul. Misalnya nih, yang jaiz pada Rasul itu seperti kita manusia. Makan, minum, berkeluarga. Bisa tangkap? Meskipun punya sifat yang menyerupai manusia, tapi beda. Di mana bedanya? Nabi Muhammad tuh makan, tapi makannya nggak kayak kita. Gimana? Memang makannya nggak kayak kita. Ada orang makan kalau belum tahap, belum alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak gitu nggak alhamdulillah dia. Nabi Muhammad makan nggak pernah sendawa dia. Nggak pernah makan sendawa. Nggak pernah. Dan Nabi kalau minum nggak pernah kedengeran. Ada orang minum seruput sampai kedengeran ke rumah tetangga. Nabi enggak. Kalau panas dipilih dulu, oh panas. Nanti kalau sudah kira-kira bisa minum, baru minum. Sama-sama makan, sama minum, cuma beda. Jelas ya? Dan yang ketiga katanya tamroh. Sekarang ya. 1, 2, 3. Buahnya ilmu.
Kalau Bapak belajar ilmu tauhid, buahnya apa? Dan ketiga, tamroh atau buahnya ilmu tauhid. Adapun buahnya ilmu tauhid atau manfaatnya mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat. Bapak jadi kenal Allah. Ibu jadi mengenal Allah. Mengenal Allah zatnya, mengenal Allah sifatnya, mengenal Allah af'alnya, mengenal Allah nama-namanya. Dari mengenal nama, sifat, zat, dan af'al itu kita jadi mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Dan mengenal Allah wajib. Ya. Ma'rifat itu mesti kita dengan dalil yang pasti, yang qat'i. Dan kebahagiaannya katanya di dunia dan di akhirat yang abadi. Ma'rifat ini disertai dalil. Dalil-dalil yang pasti. Tujuannya apa? Kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Jadi buat apa ma'rifat pada Allah? Supaya kita bahagia dunia akhirat. Seperti doanya Bapak sama Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak tidak bisa hasanah fid dunya hasanah karena Bapak nggak ma'rifat sama Allah. Nggak kenal Allah. Mesti kenal dulu. Gitu. Nah, untuk bisa mengenal Allah, sarananya itu ilmu tauhid. Jelas ya? Yang keempat, karena 10 kan, 10 prinsip itu. Apa yang keempat? Al-fadlu, yaitu keutamaannya adalah lebih utama dari ilmu-ilmu yang lainnya, karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, keutamaan ilmu tauhid. Kalau menurut Syekh Ibrahim Al-Halabi, ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu lain. Paling mulia dibandingkan ilmu yang lain. Yang lain misalnya fikih, kemudian yang lain-lain, akhlak. Ilmu tauhid paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena bicarakan yang paling mulia Allah. Kalau sholat, kalau fikih dibicarakan tentang amal praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Kalau ini bicarakan Allah nih, sesuatu yang mulia, jadi paling mulia. Itu sebabnya Bapak masih ingat ya, kalau kita masih senang buka-buka kitab-kitab, awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib bagi setiap mukallaf, anak yang pindah dari status anak menjadi akil balik, itu mengenal Allah. Jadi sebetulnya kalau diurutin, sebelum belajar tafsir, hadis, fikih, tasawuf malah ini dulu begini. Tapi kenapa kok kita yang dulu yang lain dari itu? Karena pertimbangan praktis. Saya pengen tahu soal belajar fikih. Saya pengen tahu bagaimana tuh akhlak, ya, belajar soal.
ya. Jadi dari 10, 4 sudah. Yang kelima, an-nisbah, yaitu katanya hubungannya, kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya adalah merupakan pokok bagi segala ilmu. Relasi, kaitannya, kaitan ilmu tauhid dengan ilmu lain. Kaitannya gimana? Ini ilmu pokok. Fikih itu ilmu cabang. Sehingga orang kalau belajar ilmu tauhid, dia belajar usuluddin, pokok-pokoknya agama. Makanya kalau di universitas ya, yang belajar ilmu tauhid itu fakultas usuluddin dan filsafat. Kalau belajar fikih, fakultas syariah dan hukum. Kenapa? Karena ini pokok. Kenapa pokok? Dia mengajarkan sesuatu yang pokok. Yang pokok apa? Allah. Terus penulis kitab ini bilang, merupakan pokok bagi segala ilmu. Sebab sah tidaknya keimanan seseorang itu katanya hanya bisa diketahui dengan benar atau tidaknya ketauhidan. Orang sah tidaknya keimanan itu tauhidnya benar enggak? Sehingga dikatakan oleh katanya sebagian ulama menuntut ilmu ini adalah wajib. Jadi bapak sah, ibu sah dalam beragama kalau tauhidnya benar. Sholatnya diterima kalau tauhidnya benar. Puasanya diterima kalau tauhidnya benar. Jadi gitu, kalau gitu ilmu tauhid menentukan sah tidaknya yang lain-lain. Amin. Ya Rabbal. 5 dulu kali ya. Kalau 10 mungkin 5 dulu lumayan lah. Jadi 10 tuh 5 dulu. Hampir itu dasar. Ada yang belum jelas? Allah mempunyai Asmaul Husna 99 itu hadis ya. Ini mana yang Ya. Ya. Ada ayat bunyinya walillahil asmaul husna. Bagi Allah memiliki asma, nama-nama yang maha luhur, maha agung. Namanya al-asmaul husna. Nama menjadikan sifat. Misalnya, ketika orang kalau di hadis katakan ada 99. Kalau Bapak buka Quran itu kalau dibedah ternyata ada 99 nama Allah. Nah, dari 99 itu ada yang mirip-mirip. Misalnya Al-Ahad gitu, dengan Al-Wahid. Mirip tapi tidak sama. Nanti ada kajiannya pada waktu kita baca bukunya Al-Aqaidul Islamiyah, di situ dibedakan. Ada Al-Ahad, ada Al-Wahid. Kalau satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya cuma Allah. Satu-satunya cuma Dia. Kalau Al-Ahad, Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya, Esa namanya. Tapi kita bilang Al-Wahid, hanya Dia satu-satunya yang berhak disembah. Mirip-mirip, beda. Kalau hanya Dia, yang lain nggak pantas disembah. Gitu Pak. Jadi nanti ketemu nih Pak. Ini kan baru pengantar dulu. Ketemu nanti.
ketika kita mempelajari asma Allah yang 99 itu. Sebenarnya kalau ditelusuri dengan baik, asma Allah banyak. Kalau ahli tasawuf mengatakan asma Allah tidak terhingga. Sebanyak, seluas, sebesar, seagung pemiliknya. Kalau dibatasi 99 untuk memudahkan, yang tertulis aja gitu. Padahal nama Allah banyak banget. Nanti misalnya kalau Bapak baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan bahwa tiap-tiap huruf itu punya nama yang kaitannya dengan nama Allah. Alif ada kaitannya dengan Allah. Ba ada kaitannya dengan Allah. Al-Barru. Ta ada kaitannya dengan Allah. Dan setiap huruf itu punya nama Allah yang banyak banget. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau dalam perspektif tasawuf, nama Allah tidak terhingga. Jadi nanti kita ketemu perspektif tasawuf dengan perspektif ilmu tauhid mirip tapi tidak sama. Tasawuf dia lebih diperluas untuk ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Kalau 99 dikit amat Allah. Syafi, asy-syafi, pakai syin. Asy-syafi yang maha penyembuh, yang menyembuhkan. Nah, dari 99 tidak ada. Tapi kok bisa muncul asy-syafi dari Rasulullah? Nabi pernah baca doa. Bisa disimpulkan dari Al-Quran misalnya. Ada ayat Quran misalnya, "Idza maridtu fahuwa yashfi." Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Dari kata yashfi itu muncul kata asy-syafi, maha penyembuh. Jadi menyembuhkan kalau kita sakit itu Allah. Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Bisa nggak bedanya? Jadi nggak bisa bilang gara-gara dokter itu saya sembuh, nggak bisa. Dokter mengobati dengan ilmunya, dengan disiplin ilmunya, dia tahu gejalanya begini, obat ini. Yang bikin sembuh Allah. Nah dari kata bahwa yashfi, maka muncul asy-syafi, dikeluarkan, ditahrijkan, dikeluarkan dari kata yashfi itu muncul kata syafi. Itu Pak. Banyak makanya. Bukan cuma 99. Jadi ini Pak, apa namanya, satu asma itu bisa sebagai zat, bisa sebagai sifat, sebagai nama. Bisa misalnya Ar-Rahman itu nama Allah, nama lain dari Allah. Tapi dia mencerminkan sifatnya dia Maha Pemurah. Dia ngasih semua makhluknya tanpa pandang bulu. Misalnya nih, Bapak lihat, Allah menciptakan bumi. Digelar bumi buat semua orang. Orang yang beriman silakan hidup, yang nggak beriman juga silakan. Itu rahmannya Allah. Coba kalau Allah diskriminatif, yang boleh hidup saya cuma beriman, itu yang nggak beriman tinggal di mana dia? Di situ akhlak Allah berbeda dengan akhlak manusia. Nah, para ahli tasawuf adalah takallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Dia tangkap nggak? Inklusif dia terbuka, tidak eksklusif. Kalau eksklusif, yang boleh tinggal di sini yang beriman, yang nurut teman saya dan nurut boleh tinggal di rumah saya. Buat kacau balau. Di situ Allah Rahman. Lalu bedanya dengan Rahim gimana? Nah, bagi orang yang beriman dijanjikan bakal masuk surga. Jadi kalau Bapak dan Ibu orang Al-Mauzan, dua-duanya dapat. Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dapat. Kalau ada teman yang bukan Islam, dia dapat rahmannya Allah, tapi tidak dapat rahimnya Allah. Karena nggak ada jaminan masuk surga, karena dia nggak percaya sama Allah. Mungkin duitnya banyak, perusahaannya maju, silakan aja. Itu rahmannya Allah. Tapi kalau ditanya dia masuk surga, nggak mau tunggu dulu. Karena nggak ada jaminan kalau dia tidak beriman. Jelas ya?
Nanti Pak ada bagian yang kita membahas Asmaul Husna. Makanya kemana tuh Pak Haji Ridwan? Sakit. Nanti pas mengkaji Said Katsabi gitu, nanti ada khusus bab tentang Asmaul Husna. Menarik Pak. Tiap-tiap nama tuh punya nuansa yang berbeda-beda. Indah sekali. Jelas? Iya. Kalau kita mengenal Allah kan berarti kita nanti akan tahu bahwa Allah itu yang paling berkuasa. Tapi kenyataannya kita sekarang hidup di mana kayaknya Allah itu bukan prioritas, bukan yang paling berkuasa. Kayak contohnya kalau Jumatan semuanya yang beraktivitas. Karena harusnya bagaimana ya artinya orang Islam yang laki-laki ke masjid, artinya hilang lagi aktivitas. Ini Allah bukan jadi prioritas pertama. Itu salahnya di mana? yang salah kita bukan Allah. Gini, melihat Allah nggak bisa dilihat dari satu sisi. Allah memang Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kekuasaan Allah itu disertai dengan sifat yang hilim. Hilim itu halim. Santun Allah. Mana buktinya Allah santun? Kalau Allah tidak santun, yang nggak sholat mati. Orang maksiat bebas. Orang berbuat zina, waduh bisa habis nih orang. Di situ. Jadi nggak bisa lihat Allah dari satu sudut. Allah qadir saja nggak bisa. Tapi Allah punya sifat halim. Dia maha santun dia. Allah juga hakim, maha bijaksana. Nanti ya kita belum sampai sih ya. Baru-baru pembukaan, baru antar mengajinya. Jadi nanti ketika Mas Alton ya belajar tentang sifat-sifat Allah dan asma Allah, nanti kita bisa tahu Allah itu sifatnya dengan namanya itu saling menguatkan. Allah tidak seperti kita bayangkan, Allah tidak otoriter. Allah memberi kesempatan kepada semua makhluknya. Mau beriman silakan, nanti kamu dapat surga. Kalau nggak beriman silakan juga, cuman asal tahu aja kalau kamu nggak beriman kamu akan susah gitu. Cuma gitu aja Allah. Nggak bengis Allah. Kalau Allah bengis nggak beriman mati. Lu kacau Pak, habis tuh. Bisa nggak Pak? Jadi karena itu nggak bisa kita punya cara berpikir yang eksklusif, tertutup. Kita mesti terbuka. Orang bisa terbuka karena sudah menguasai banyak hal. Bisa nggak ya? Saya membahas basmalah. Jadi kan Pak Ustaz bilang yang belum melakukan kebaikan itu kan baca basmalah kan baik, dan makruh dan haram itu kan tidak baik. Nah, bila seorang itu melakukan perbuatan subhat, nah seorang itu nggak tahu dia berbuat subhat, tapi dia sebelumnya membicarakan basmalah. Apakah itu bisa memberikan keberkahan atau gimana? Ya, kalau orang berbuat sesuatu karena majhul, nggak tahu, itu bisa dimaafkan. Ini nggak tahu. Tapi umumnya kalau sudah masyhur, orang mesti tahu. Misalnya merokok. Mayoritas orang mengatakan merokok itu umumnya sepakat makruh. Jadi Bapak mau merokok, bismillahirrahmanirrahim. Jadi lucu jadinya. Biasanya orang merokok nggak ada bismillah dia. Merokok jangan lepas aja. Jadi mesti jelas dulu, yang syubhat itu yang mana. Tapi kalau dia melakukan karena nggak tahu, Allah maaf. Tapi dapat keberkahan. Ya, tidak sebesar kalau kita ngerti. Kalau saya mau minum, baca bismillah, berkah pasti. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya Pak, silakan Pak.
sudahi dulu kaji kita. Tolong ditandai ya Pak Hanafi ya. Sampai mana terakhir? Halaman 8 ya. Baik, kita tutup kaji kita ini dengan memanjatkan doa. Salah satu doanya adalah kita bersyukur karena keluarga kita mendapat kebahagiaan ya berupa lahirnya cucu, ya, yakni keluarga besar Bapak Ali Umar. Cucu yang lahir diberi nama Freya Reta Aurora Fadila, wanita ya. Panggil Freya. Kita doakan semoga cucu kita, putri kita ini, Freya ini besarnya jadi anak yang saleh, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, cerdas secara spiritual, juga soleh baik secara ritual maupun sosial. Kita doakan. Untuk semua maksud itu, mari kita antarkan dengan membacakan Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Quran wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Quran allimna al-Quran wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al hadzal bint Freya Reta Aurora Fadila minas salihatil muti'at warzuqha ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma barik lana fima a'taitana wa yassir lana umurana wa hdina subul salam waftah lana walaha Freya Reta Aurora Fadila abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Ali Umar yang telah mendapatkan karunia cucu yang baru, Freya Reta Aurora Fadila. Semoga Allah menambah kebahagiaan keluarga Pak Ali Umar dan kebahagiaan kita semua, karena bakal ada